Yang jadi pilihan kenapa tasawuf? Itu ya saya aja itu yang namanya yang nggak tahu ya, hati aja pengen gitu ya. Istilahnya kan saya pikir kan istilahnya untuk mengenal Islam kita harus keyakinan tuh harus ditanamkan sekuat-kuatnya ya. Kecintaan kita tuh harus benar-benar kuat. Jangan ngomong misalkan Islam tapi misalkan kita istilahnya nggak yakin gitu ya. Itu apa menurut pemikiran saya pribadi ya. Makanya saya menekankan akan keyakinan keimanan saya itu harus benar-benar kuat gitu. Sampai di mana ini yakinnya yakin. Jangan seukur misalkan punten, misalnya yakin kamu akan Islam, ya yakin, tapi kalau misalkan baru dikasih misalkan kata ujian atau gimana, udah itu yakinnya sampai di mana yakinnya. Apa sebenarnya sebelumnya ada bimbingan dulu? Bimbingan ya, makanya saya kalau untuk masalah untuk tasawuf maksudnya dari hati ini pilihan langsung. Kalau tasawuf saya kan kalau untuk ini dulu tarekat Bang kali ya. Yeah. Saya dulu masuk tarekat ya alhamdulillah dengan izin Gusti Allah nggak langsung dari Habib Lutfinya ya, dari hadamnya dulu. Mengenal tasawuf itu dari hati aja, ingin dekat sampai melanglang buana. Saya dari pesantren Gontor, terus ke Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, terus ke Banten Caringin. Terakhir itu saya ke Kedung Lo. Kediri ya? Kedung Lo Kediri. Yang sekarang kan katanya kemarin ini lagi. Beliau almarhum sudah meninggal. Itu dalam rangka belajar atau gimana? Itu dalam pencarian ingin dengan yang hak, benar-benar isinya sampai di mana saya yakinnya itu kan benar-benar kalau itu. Jadi balik ke sini gimana? Baru ya? Ya disebut baru, yang nggak baru juga sih ya. Ini gimana sih? Iya, jadi luar biasa. Itu hidayah dan juga petunjuk yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki dari suku manapun, agama apapun, ya kan juga orang berada loh keluarganya itu. Jadi lah bisnismen yang berhasil di kota Bandung. Berarti putra mahkota berarti. Ya insya Allah doa anak. Berarti nggak masuk kategori seluruh ya? Jadi ibu sama pamannya itu orang bisnis yang berhasil di Bandung. Saya nggak sebut tempat-tempatnya ya, bisa promosikan. Jadi ya ini sih luar biasa. Jadi apa itu hidayah. Walaupun punya segala materi, karena hidayah Islam jadi bisa meninggalkan dengan mudah. Kita kan kebalik ya, kita mahina materi kan. Kita cari materi sebaik mungkin. Minimal orang udah punya materi dan dilepaskan gitu. Itu yang kepikiran gimana? Kan begitu keluar dari rumah, aduh warisan hilang kan pas gitu. Gak kepikiran atau gimana? Nggak bisa dipikir, saya lahir kedua nggak bawa apa-apa kok. Kan kalau kita mah yang dari turunan pas nikah teh, aduh ada warisan nggak ini istri? Kan gitu dari sana. Justru saya sempat berpikir istilahnya nanti saya kalau ke depan tuh dalam posisi bagaimana hari apa saya meninggal dalam keadaan apa, itu yang saya khawatirkan, bukan masalah namanya materi, nggak usah dipikirin, insya Allah itu mah haknya Allah yang mengatur. Kalau menurut saya pribadi ya. Itu waktu pertama nggak kepikiran gitu, keluar dari rumah, aduh warisan hilang, nggak kepikiran sama sekali. Itu luar biasa tuh. Ya alhamdulillah izin insya Allah waktu itu karena pengen bangkari ya, pengen dekat takut ilallah ya udah. Emang dorongan itu langsung? Ya pengen begitu saja. Ya kan akhirnya kan saya ya karena barangkali ingin saking dekatnya sama Allah, ya akhirnya waktu itu ketemu salah seorang orang ya, bukan tokoh ya, orang yang istilahnya saya sempat salah jalan juga gitu. Karena ingin dekat dengan Allah, akhirnya di situ saya diajarkan ajaran isinya manunggalin kawala Gusti. Manunggalin kawala Gusti itu kalau isinya istilahnya kalau benar-benar kalau sedikit ajarannya Syekh Jenar ya. Yang mengajarkan tentang mahabbah oknum mungkin. Oknum. Saya sempat istilahnya dulu benar-benar ditekankan bila mana sudah masuk golongan tersebut, bila mana keluar hukumannya mati. Itu ada ciri khas tersendiri untuk anggota-anggotanya. Saya pikir ada, dan emang udah dihapus sih. Itu di tiap pergelangan ya, tangan. Di sini itu ada tato. Ini ada bekas
maaf ya, udah saya hapus sih. Nah, ini ada tiap anggotanya itu ada tatonya sendiri, emang ada ciri khasnya. Itu berbentuk rantai, tapi rantainya itu ada ciri khas lah pokoknya. Ada. Saya lihatnya aneh, udah sama kelompok yang mengajarkan marifat, udah ditato anggotanya. Iya itu, jadi misalkan wakil ketua tatonya, emang rantai sih bentuknya, tapi ada perbedaan sedikit lah gitu. Saya kebetulan waktu itu karena nggak tahu ya, dipercaya jabatan kan kali ya, jabatan di situ tuh jadi wakil. Langsung atau kenapa saya nggak, jadi saya waktu itu dipercaya untuk memegang, kalau cek ini istilahnya pusaka lah. Jadi wakil. Gaji berapa per bulan jadi wakil? Tidak ada gaji. Tidak ada gaji ya? Ya kan isinya kita bicara di situ soal mahabbah ya. Oh, dikira ada bonus, ada jackpot gitu. Itu dulu ada pengalaman yang unik nggak begitu pertama masuk, misalkan pas puasa Ramadan, pas wudu, Ada untuk pengalaman spiritual, untuk misalkan saya barangkali saya sudah ini saya cerita pas ketemu dengan orang tersebut aja cerita ya. Istilahnya saya di situ awalnya saya masih disuruh melakukan pikiran dalam hitungan tertentu yang boleh dikatakan barangkali ya alhamdulillah banyak sih. Kalau banyak banget malahan, kadang-kadang sampai panas malah. Nah, terus sholat biasa. Nah, sudah begitu tambah lama tambah aneh. Saya disuruh melakukan hal yang bertentangan dengan syariat agama. Ya salah satunya itu yang sudah saya sebutkan, itu mencuri. Mencuri uang maksudnya? Iya betul. Buat apa? Uang siapa? Ya uang orang tua ya. Orang tua. Orang tua, uang siapa aja, dalam kata-kata menipu lah. Saya kan bingung di situ ya. Kok jalannya harus begini ya Allah? Saya sempat nangis ya Allah. Buat itu store langsung. Dikasih ke orang tersebut ya. Saya kan bingung ya Allah, kenapa jalannya harus begini, untuk dekat kepadamu. Saya tuh sempat ya Allah, sempat nangis iya, sempat bingung iya. Tapi kan orang tersebut hanya mengatakan, kamu jangan seperti Nabi Musa. Saya kan jadi balik mikir kan istilahnya. Kan Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan boleh dikatakan pertemuan ilmu syariat dan ilmu hakikat kan begitu istilahnya. Dalam arti kata Nabi Khidir melakukan hal yang di luar akal ya, bertentangan syariat gitu ya. Udah saya diam aja jadinya akhirnya, walaupun hati kecil pacius gitu, istilahnya bingung gitu. Tapi itu pertama begitu masuk Islam tahun 96. Pas ada pengalaman kan? Atau begitu masuk Islam langsung paham tentang bab? Enggak. Saya mondok dulu. Atau lihat dulu? Oh langsung mondok gitu masuk? Mondok udah nggak begitu lama. Saya ingin memperdalami ilmu tasawuf. Tapi langsung puasa Ramadan? Langsung puasa Ramadan masuk. Oh, alhamdulillah. Itu yang unik. Ini persoalan hidayah itu. Iya, hidayah. Jika saya mau ngasih tentang ini ya, menunggaling kalau Gusti. Oh iya. Jadi menunggal atau menggaling artinya menyatu. Kaula itu diartikannya hamba. Gusti itu diartikannya Tuhan. Sebenarnya yang saya tahu bahwa Syekh Sejenar mengajarkan itu ajaran, maksudnya supaya rakyat jelata atau kaula itu bisa akrab dengan para raja, para bangsawan gitu. Karena kan saat itu kan ada ajaran di kerajaan Demak bahwa semua rakyat jelata, semua orang miskin tidak boleh menatap wajah sultan. Kalau sultan jalan tuh kayak pawai dengan pasukannya, kalau rakyat itu terus tunduk. Kalau lihat wajahnya bisa dijadikan hukuman, jadi pidana. Nah, Syekh Sejenar itu muncul menentang ajaran itu, sehingga mulai memberikan ceramah tentang itu, dan juga rakyat tidak mengikuti ajarannya beliau dan mulai berani menatap wajah sang raja. Jadi ini kan timbul masalah kan antara istana, kerajaan dan rakyat yang dipimpin oleh Syekh Sejenar. Nah, untuk meredam itu ajaran dibuatlah fitnah bahwa itu ajaran mengajarkan menunggaling bersatu kaula hamba
Gusti kepada Allah. Yang adalah sebenarnya itu konsep atau paham wihidatul wujud. Jadi udah ada sih dalam tasawuf kan. Jadi para wali besar memang begitu juga punya pemikiran, kayak doktrin kan. Buat aja siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Khalaj, Ibnu Arabi, dan sebagainya pasti akan sampai ke makam itu. Ini sebenarnya yang diajarkan oleh Syekh Sinar wali rakyat Belata yang adalah orang awam yang nggak tahu ilmu syariah, kan itu maksudnya. Nah, sehingga ya sampai sekarang jadinya orang menganggapnya ajaran yang begitu sehingga menyesatkan. Maksudnya menyesatkan. Kalau itu ajaran yang diberikan kepada orang awam, orang-orang yang tidak tahu ilmu agama, ya pasti menyesatkan. Ya emang kalau misalkan bicara sejarah, kata Gusti kan lebih merujuk kepada manusia. Iya. Kata Gusti, cuma ada apa? Pergeseran nilai. Jadi seolah-olah sekarang ada pengatur, pencipta, kata Gusti, pangeran dan lain-lainnya itu. Jadi itu kan ada versinya, ada beberapa ya, versi A, B, C itu. Jadi ada satu versi yang ditulis oleh siapa? Sejarawan NU ya. Iya. Sejarawan. Oh iya. Itu. Rekonstruksi. Dia yang meluruskan kan sejarah itu. Jadi yang uniknya kayak gini sih, yang tanyakan, memang persoalan dari hidayah. Abang itu diminta atau gratis? Gini ya, yang saya pernah belajar bahwa hidayah akan datang ke orang yang muslim atau muslim dengan dua asbab. Orang itu punya sifat yang baik. Mungkin dia pemabuk, mungkin dia penzina, mungkin dia apalah. Dia punya sifat yang baik. Apakah penolong, atau dia ikhlas, atau apalah ya. Sehingga kan Allah melihat itu kan hal yang baik ya, sehingga mengundang rahmat Allah padanya. Atau orang ini, yang kedua ini, dia mencari kebenaran yang hakiki. Mencari apa? Kebenaran yang hakiki. Dia akan pasti masuk Islam. Orang mungkin dia belajar dulu apalah agama lain ya, udah pelajari semua agama dan Islam juga pasti akan ke Islam jatuhnya. Gitu. Walaupun dia orang yang bukan juga orang yang terjaga perbuatannya, kayak seperti itu. Tapi kalau bicara tentang takdir, maksudnya seperti ini, apakah hidayah itu diberikan untuk semua orang? Ya kalau udah ke takdir ya jadi ya lagi bahasannya. Gini lah, orang kan diberikan akal, kan? Mata, pendengaran, mulut, supaya dipakai ya, dipakai buat berpikir kan. Mata itu kan bisa melihat ciptaan, melihat apalah kan, telinga juga. Jadi pasti orang akan juga ditanya, kenapa kamu tidak memilih agama yang benar, yang hakiki gitu kan? Kan aku berikan semua padamu gitu kan. Kalau mata buta kan ini buta nggak telinga gitu kan. Nah jadi ada yang memang sudah diberikan secara umum luas melalui akli, dan ada yang khusus diberikan kepada hamba-hamba Allah, jadi mimpi kan, melalui kejadian kan, atau apa? Itu dulu pas begitu kerja, yang pernah kepikiran atau dirasakan motif masuk dan misalnya yang jadi daya tariknya apa itu? Nah, seperti saya tadi telah katakan, Mbak Jonar, motifnya itu nggak tahu, ada dengan apa, ingin dengan ada dengan sendirinya, ingin mengenal gitu. Makanya yang saya pelajari pertama kali itu iqra dulu, bukan ilmu fikih dulu. Jadi saya istilahnya paham dulu istilahnya, di situ saya pikiran asal bisa baca Quran dulu lah gitu. Berapa lama itu? Kalau untuk baca sampai langsung syahadat gitu, gejolak batin itu? Ya. Lama atau ujung-ujung langsung ada misalkan? Nggak lama sih prosesnya, kalau misalkan dari itu mah nggak lama. Perjuangan untuk mengenal Islamnya nggak lama sih. Tapi ada sempat ngobrol-ngobrol dengan rekan kerja, ya, berpikiran mencari tahu aja istilahnya, mencari tahu. Tapi ya nggak tahu ya, ingin aja gitu. Saya sendiri bingung malah kadang-kadang. Emang gini lah, kali harus. Ya makanya rahasia Allah. Saya juga nggak tahu gitu. Atau misalkan terpengaruh media, TV. Oh itu langsung dari hati itu. Iya.
Jadi tidak murah. Hidayah yang berupa ilham gitu ya. Mimpi nggak ada mimpi. Mimpi nggak ada, hanya dorongan hati aja pengen gitu ya. Tiba-tiba pengen gitu. Makanya alhamdulillah isinya kebetulan di ruang kerja semua karyawan orang Islam gitu. Saya belajar aja. Belajarnya khususnya bukan ilmu fikih dulu, ilmu syariat. Iqra dulu malahan. Saya mengenal ilmu syariat itu di pondokan, di pesantren. Beda jadinya. Dapat ilham, dapat taufik sehingga terdorong hatinya untuk belajar ilmu apa itu dulu ya. Dulu saya. Jadi ya masalah. Dari awal itu memang. Iya, itu dari awal sampai tamat sampai juz 6. Tapi nggak berikut tajwid, kalau tajwid nanti. Itu pas begitu bertemu dengan pasangan, calon untuk mertua, nggak kaget? Kaget. Tapi alhamdulillah kan istilahnya kan maaf kata, calonnya kan isinya makhluk Allah juga. Maka kita mohon kalau kita yakin nggak sama kuasa Allah, nah di situ makanya saya istilahnya belajar bersama untuk mengasah keyakinan kita. Kalau kita yakin sama kuasa Allah itu seperti proses saya sebelum perjuangan saya, ingat perjuangan saya selepas masuk Islam kan saya sempat diusir. Di situ saya melatih keyakinan saya sama Allah. Sampai di mana istilahnya yakinmu itu. Itu. Jadi penentangan gitu mau rumah tangga itu. Ya pernah ada sempat penentangan juga. Tapi nggak seheboh saya waktu pas masuk Islam sama orang tua gitu. Ya wajar lah kan mungkin juga dari kan juga mualaf. Mungkin ada keraguan dari pihak ketua ya, punya keraguan dan juga keyakinan. Itu wajar lah saya kira. Berarti sama senasib ya. Oh iya, begitu ya. Saya disangka bukan orang Indo, orang Uzbek gitu. Iya, saya kan itu kan Mahjana, saya kan waktu udah alhamdulillah izin Gusti Allah saya udah masuk Islam. Mama nerima ya, orang tua nerima dengan istri dan begini. Ada lagi masalah makanan. Bener? Beda. Bukan, kan saya kan karena dari dulu kan karena biasa konsumsi B2 ya, B2 ya. Di awal-awal orang tua tuh nggak pernah bilang sama saya kalau misalkan orang tua tuh masak B2. Tapi alhamdulillah ini Gusti Allah karena saya memang karena sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dulunya. Jadi alhamdulillah mau ketipu lah gitu. Biasanya rasanya, biasanya bentuknya. Orang ketipu orang banyak. Berarti nggak dosa kalau gitu ya. Nggak tahu itu. Itu awal-awal ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Gusti Allah, alhamdulillah orang tua sekarang sudah mulai memberitahu. Istilahnya, kalau ini mama masak, ini jangan dimakan. Padahal saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi alhamdulillah, cuma saya hanya berdoa ya Allah, moga-moga ya keluarga saya, adik saya diberikan taufik dan hidayah. Amin. Sekarang kok masih komunikasi? Alhamdulillah. Kalau lebaran gimana? Lebaran ya nafsi bang kali ya. Gimana bingung. Saling menghormati lah intinya mah gitu kalau lebaran mah. Kalau itu pernah misalkan sahur bareng di sana di rumah orang? Nggak pernah. Enggak kan ya kita kalau saya yang saling menghormati lah. Tapi satunya masih terjaga keluarga besar. Alhamdulillah. Menerima sekarang. Menerima sepenuhnya gitu ya. Walaupun masih bang kata untuk keyakinan masih belum. Tapi dari pilihan mah emang ya udahlah, udah langsung gini gitu kan. Berarti konsep tasawuf kalau pelajari dalam pengertian bukan bicara makom misalnya, pola hidup dari sikap itu bisa berhasil ya. Itu awalnya dulu pola hidup dulu, yang disiplin kan, kita juga menggeluti dengan apa? Seksama dengan penuh all out, nanti akan berimbas, akan menghasilkan makopi yang mulai mengalir. Jadi target kita bukan target makom, bukan tujuan kan? Bukan hasil yang tidak diharapkan juga. Kan karena Allah Taala kan ikhlas kan, ilahi anta maksudi uridoka matlubi. Tuhanku engkaulah tujuanku, ridho mulai aku harapkan. Itulah pijakannya. Makom itu ya hasil dari itu, otomatis dong. Gitu. Kenapa kita juga perlu harapkan, perlu kita pikirkan, ya perlu. Jadi untuk pemirsa sekalian, jadi konsepnya ilahi anta. Ya Allah tujuan kan? Iya. Jangan seperti ini contoh yang baik, ada contoh yang kurang baik kan kameramen. Bangun malam 4 angka nomor. Itu contoh yang tidak baik kan saya ya? Ya nanti bisa dihadirkan sebagai bintang tamu. Kalau ini kan luar biasa perjuangannya kan. Masalah ini
harta, semuanya ditinggalkan. Eta teh bukti ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Nyata. Peridoka matlubi. Ini bukti nyatanya. Betul, ini nggak mudah loh. Saya aja mungkin kalau dengar, wah biasa orang. Dia belum tentu kalau saya pribadi kan, wah belum tentu siap mental seperti itu. Saya belum yakin just sekuat itu. Saya punya semangat dan juga punya kesabaran. Berkah berarti. Ya itu contoh ilahi anta maksudi. Di satu sisi, tapi nggak bingung ini kameramen nih. Ini punten Mbak Nena, saya ini hasil olah pikir ya, olah pikir saya minta punten dari Syekh Salahuddin, minta koreksinya. Di sini saya dalam perjalanan waktu itu dalam perjalanan mencari istilahnya tentang agama Islam. Ini menurut kita ngomong menurut logika ya, jangan menurut istilahnya keimanan. Saya dulu sempat istilahnya mencari-cari dalam hati ya. Islam itu benar, saya yakin Islam itu benar, yakin yakinnya hakul yakin gitu ya. Tapi yang menyebabkan benar secara logika itu apa gitu kan? Orang kan kadang-kadang yang tahu, kamu yakin sama Islam, yakin benar, iya benar, tapi benar yang menyebabkan Islam benar secara logika itu apa? Nah ini saya hasil olah pikir saya ya, punten mohon koreksinya, terutama dari Syekh Salahuddin. Ini menurut hasil olah pikir saya pribadi ya. Yang pertama yang menyebabkan Islam itu hak benar itu pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kan pasti kenapa orang nanya, kenapa Al-Quran ya? Kalau menurut saya hasil olah pikir saya pribadi itu karena Al-Quran itu dijaga kemurniannya dengan adanya hafid-hafid. Kan orang selama ini yang saya rasakan, kamu yakin Islam, yakin benar, iya benar, tapi di mana gitu? Kan kadang-kadang kita ngomong logika dulu, kalau masalah keimanan kadang-kadang orang cina di mana gitu ya. Saya tambahkan, betul. Jadi Quran adalah mujizat terbesar bagi Rasulullah Muhammad SAW. Isinya tidak bertentangan antara satu ayat dan ayat yang lainnya. Dan terbukti, ya kan? Ayat ini buktinya sekarang terjadi, ya kan? Seperti apa? Seperti contoh ini masalah kandungan dalam rahim. Di surat apa ya? Saya lupa suratnya. Sekarang baru kan medis membuktikan dan hanya medis pun menyetujui bahwa ayat ini adalah benar sesuai dengan kajian ilmiah medis kita. Ini juga surat An-Najm, wan najmi idza hawa, wan najmi dan demi bintang idza apabila hawa turun atau apa jatuh atau terbenam. Itu yang menggambarkan ketika Rasulullah sedang pergi Mi'raj. Jadi apa? Beliau itu masuk ke dalam black hole sehingga dalam waktu singkat bisa tembus langsung ke langit 7. Jadi nggak pakai apa? Nggak secara langit black hole. Saya bisa langsung pindah ke dimensi lain, gitu kan? Itu juga ilmuwan dari NASA juga mulai juga mempelajari dan mulai menghubungkan dengan ayat Al-Quran itu. Yang mengakui ini ayat adalah ayat yang benar. Kan yang juga betul banyak hafiz-hafizoh cara Allah untuk menjaga Al-Quran. Kalau ada yang merubah kan ya ketahuan kan? Iya. Merubah gitu. Jadi selain itu dijaga seluruh ayatnya dan juga isinya tidak bertentangan, dan juga isinya terbukti baik untuk medis, untuk alam dan untuk hal-hal lainnya. Ya memang benar kalau dibuktikan oleh sains kayak tadi konsep misalkan relativitas waktu berjalan relatif gitu. Klaim dari luar. Kalau ini peradaban muslim dalam segi medis, ada ilmu Sina dan berbagai ilmu aljam dan sebagainya gitu. Ya, masalahnya bukan Islamnya yang mundur, tapi mungkin oknumnya yang berpikiran mundur, ya mungkin seperti itu. Ya memang itu masalah. Jadi orang itu dan muslim itu kenapa nggak mau masuk Islam karena melihat perbuatan kita orang Islam itu masalahnya. Pelakunya itu jadi masalah, bukan Islam. Jadi lihat orang Islam kan, ya udah tahu lah ya. Saya nggak perlu juga jadi gibah. Jadi orang-orang Islam itu tertarik, dia lihat kita perbuatannya jadi ragu gitu. Saya juga merasakan seperti itu. Keyakinan Islam secara Islam itu luar biasa kan, rahmat bagi sekalian alamnya. Tiap tahun saya merasakan kalau kurban.
pasti ada kiriman. Itu kan luar biasa kan itu. Artinya tidak membeda-bedakan suku bangsa kan, agama dikasih semua. Iya, bahkan agama non sendiri satu bagian, Iya. kalau ada sisa boleh. Saya mah itu patokan keyakinan saya sebenarnya. Di antaranya. Di antaranya gitu. Kan saya terbatas. Makanya kan ada apa? Anekdot. Anekdot seperti gini. Ketika kewarasanmu tidak menjadikan kamu istiqomah, maka kegilaanmu yang menjadikan kamu menjadi tujuannya. Gitu. Jadi luar biasa dari kisah inspiratif. Ini baru satu sesi ini inspiratif ini gitu. Sekarang pekerja masih bisnismen. Ya, orang tua alhamdulillah punya bisnis penginapan. Ya, kecil-kecilan lah. Masih dilanjutkan? Masih, alhamdulillah. Kecil teh dulu kamar kecil teh. Mau Sultan dulu Mas. Kebayang tuh. Kalau dulu kamar gede ya, dulu kamar gede kan. Satu kamar per malam 1 juta. Wah, Sultan ya. Sultan. Rencana selanjutnya apa ini? Apakah ikut program umroh di Balad Sufi? Insya Allah. Insya Allah. Ya, saya harapannya kan belum pernah ya, ya. Belum. Jadi setelah ini lulus pandemi ini kita mau berangkat kan, satu rombongan lah. Jadi insya Allah ini juga bisa ikut lah bersama kita. Jadi ada program di Balad Sufi ini, selain kita bicara bincang santai, kisah inspiratif, ada program umroh. Ada program umroh untuk tahun depan mudah-mudahan kan bisa berjalan. Tahun ini lah. Tahun ini kan, tahun ini mudah-mudahan bisa berjalan untuk para pemirsa yang di Singapura, Malaysia, bisa nanti dihubungi di deskripsi nanti ada di Facebooknya, dan untuk pendaftaran mungkin belum bisa ditentukan kan? Saya belum ngecek harga pesawat dan hotel ya. Insya Allah lah harga yang paling rendah saya kira di kelasnya, di kelasnya harganya lah pasti sangat terjangkau saya jamin itu. Jadi untuk program umroh ini kan nanti di sana juga kita kan ada bimbingan, ada konten. Oh iya, kita jadi plus secara tarikat dan hakikat umrohnya, syariah, tarikat dan hakikat. Ada waktu kita live streaming. Pasti. Oh, jadi untuk pemirsa termasuk tim Balad Sufi ada 2 jatah buat host dan kameramen. Itu gratis. Untuk seksi yang lain bayar. Kembali lagi ke masalah ini, perjalanan ini. Mulai masuk lagi Petri 96 mulai. 96 belajar ikro, terus belajar tentang ilmu syariah. Saya dulu fikih, berbagai itu. Ada donatur tidak? Ada, bukan donatur ya. Saya sempat isinya dalam arti kata di situ ada ya, makanya itu istilahnya kita kalau kekuasaan Allah ya. Saya sempat ketemu orang tua angkat juga. Ada orang tua angkat saya. Masih ada sekarang? Masih ada. Orang tua angkat saya ada 2. Yang pertama di Bandung. Oh, yang kebetulan muridnya juga waktu itu ikut pesantren di Gontor. Yang kedua waktu pas saya di Banten. Yang alhamdulillah itu 2 orang itu yang membantu, yang berjasa. Iya. Isinya alhamdulillah dengan izin insyaallah. Istri angkat ada? Istri angkat belum. Ada yang ngadu sama saya. Itu kenal di mana itu? Orang tua angkat? Itu atau lewat anaknya? Atau gimana itu? Atau sama-sama di ponpes anaknya? Iya, sama-sama di ponpes. Ada kunjungan? Waktu pas penerimaan itu, penerimaan murid baru. Iya. Oh, jadi 2 orang itu ya? Yang kebetulan saya kan kebetulan alhamdulillah karena istilahnya kan dulu sempat sekolah umum ya. Jadi kalau masalah umum insya Allah lah kita alhamdulillah diberi kemudahan, dan waktu itu saya dipercaya oleh dari pihak pondok pesantren, saya dipilih jadi rois waktu itu. Rois pasol iya, untuk terus rois ini. Rois disebutnya asrama, lupa lagi bahasa Arabnya apa. Dan wakil ustadz waktu itu saya. Nah, di situ Bang Roy adalah salah satu dari wali murid yang tertarik barangkali ya dengan ilmu insya Allah. Akhirnya saya ikut dibantu dalam segi biaya. Dengan terima balik saya itu isinya ya mengajarkan lah apa yang saya bisa kepada anaknya. Masih komunikasi sekarang? Sekarang udah enggak sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk terakhir ya, sebagai penutup nih, terakhir.
Islam kondisi sekarang tahun-tahun ke belakang dikesankan, bukan seperti itu kan Islam saya, dikesankan beraneka ragam. Wah, radikal mah, teroris mah, ini bukan Islam kan. Tapi sebagian yang menyatakan ini yang Anda rasakan gitu masuk Islam, apa ada? Yang dirasakan bahwa Islam itu radikal, keras. Yang dirasakan gimana itu masuk Islam? Untuk saya pribadi, Iya. itu kembali kepada kalau enggak ya saya pikir mah ya. Itu kan isinya kan Allah mengutus Nabi Muhammad kan isinya membawa Islam itu rahmatan lil alamin ya, membawa keselamatan bagi semua umat ya. Dengan ya salah satunya keindahan akhlak. Kalau misalkan untuk itu kembali kepada oknum masing-masing ya saya pikir ya istilahnya. Justru karena perbuatan segelintir oknum yang akhirnya merusak nilai Islam itu tersendiri, padahal Islam itu nggak begitu. Oh, yang Anda rasakan gimana itu pas begitu? Sekarang sampai sekarang masuk Islam. Kalau saya pribadi, Apakah ada kedamaian? alhamdulillah. Alhamdulillah. Masalahnya kan istilahnya ya saya berusaha gitu ya. Istilahnya ya mempelajari istilahnya hakikatnya Islam itu bagaimana gitu istilahnya. Ini sih udah bicara intisari ya. Cara intisari. Iya. Jadi pendapat saya itu gimana ini? Ya kan dikesankan ya ABCD lah itu. Selalu sih oknum yang berperan sehingga merusak Islam secara keseluruhan. Itu aja sih. Dan juga ya banyak faktor kenapa dia begitu. Ada juga ada masalah dendam atau dia juga terbawa. Ya, jadi masalahnya dia kompleks sih. Islam nggak begitulah. Kalau mau ada jihad kan ada juga persyaratannya. Pada siapa, di mana tempatnya. Yang salah-salah nih orang yang nggak tahu apa-apa. Karena juga imbasnya. Alhamdulillah kita udah sampai ke akhir. Itu udah 40 menit lebih nih. Terasa ya? Iya. Karena menyenangkan diskusinya. Ini yang kamu limited edition. Ini unboxing kita nih. Judulnya unboxing ini temanya gitu. Buka box. Ini masih pure, masih original ini. Gitu. Jadi untuk para pemirsa sekalian, inilah sekilas kisah inspiratif. Semoga bukan hanya memberi pengalaman wawasan, tapi menambah semangat kita. Jadi sebenarnya Islam itu bukan Islam memberi kepada, tapi kita ya pengorbanan kita ya yang dilakukan dalam Islam ini kan. Kan biasanya kita mengharap Islam memberi kepada kita. Gitu. Kita yang harus memberi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk pemirsa sekalian jangan lupa tetap subscribe, tetap share, dan untuk saran nanti kita bisa di Facebooknya. Seperti biasa kata mutiara kita acara ini, sufi adalah orang yang bukan harus meninggalkan hidup duniawi. Oh iya. Yang segala seluk beluknya. Sufi bisa orang dari bisnismen, dari politikus, dari pejabat, pedagang, artis, selebritis yang menggeluti kehidupannya dan kerjaannya dengan maksimal, boleh jadi orang kaya, boleh jadi orang yang sangat sukses dalam dunia ini asalkan tidak meninggalkan akhlak, adab dan ibadah yang istiqomah. Terakhir, mohon disapa yang dari Singapura dan Malaysia. Ya, all my brothers and sisters. Oh iya. Of course. At Singapore and Malaysia and England, British, and also Indonesia, always stay tuned with our program or videos. Always follow our videos in channel Bel Sufi, inshallah. Thank you very much.